Beliau ini sosok wanita pertengahan umur 30-an. Cantik dan penampilannya tuh seperti R.A. Kartini, lengkap dengan kondenya. Bedanya bajunya berwarna kuning keemasan. Pertemuan itu terjadi secara singkat. Beliau hanya berkata, "Kamu cukup bilang jangan ikut saya. Kemanapun aku pergi, sosok ini selalu ikut." Aku mulai jengkel karena sedikit banyak energi negatif dari sosok ini mempengaruhi aktivitasku. Dan membuat Yanto bersikap takabur. Sampai sekarang jasad Yanto tidak pernah ditemukan dan menjadi misteri di sungai Kuranji tersebut. Namun dari seberang sungai terdengar teriakan bahwa si Yanto benar-benar tenggelam dan sudah tidak terlihat lagi. Semua orang saat itu langsung berenang dan berusaha menolong si Yanto. Namun hasilnya nihil. Sampai akhirnya tim SAR ikut turun mencari lokasi si Yanto tenggelam. Namun sosok si Yanto tidak juga ditemukan. Yang dulu pernah memakan korban 5 orang mahasiswa Mapala Unan yang hanyut dan meninggal akibat air bah pada tahun 2013 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 687. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Lancar rezekinya, sehat selalu, dan selamat Hari Kartini. Nah, itu dia. Buat teman Kliwon yang mau jadi narasumber di PMK, silakan langsung kontak nomor di bawah ini ya. Jangan lupa passwordnya 9 coklat colok dong. Nah, itu dia. Apakah cemilan coklat itu? Hanya kami yang tahu. Bahkan kita aja gak tahu sebenarnya. Pisang nugget lah. Tapi lucu aja cemilan coklat tuh. Ya. Lucunya bukan di cemilan coklatnya, Tapi colok dongnya. Tuh. Gelak tawa timbul. Sri Mulat timbul. Oke. Ini ada sebuah cerita yang kayaknya punya kaitan sama Hari Kartini nih. Gue bacain ya. Halo Bang Bimo, Bang Danu, sebut aja nama aku Mercy dan ini nama samaran. Masih buku? Oke, ini adalah salah satu pengalaman hororku. Jadi berawal dari sosok hitam yang selalu mengikuti kemana aku pergi. Aku gak tahu mulai kapan dan dari mana sosok ini mulai mengikutiku. Yang jelas selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu, sosok ini selalu ada. Saat itu aku gak tahu bagaimana rupa atau wujud sosok itu, karena aku hanya bisa melihatnya ketika sedang bercermin. Itu pun hanya berbentuk seperti bayangan yang posisinya selalu ada di belakang sebelah kiriku. Oh, di sini gitu ya. Awalnya aku gak ambil pusing. Pikirku saat itu adalah bayanganku sendiri. Tapi aku mulai ragu kalau itu adalah bayanganku, karena dilihat dari bentuk dan posisinya itu selalu sama. Logikanya, jika itu adalah bayanganku sendiri, pastinya dari proporsi bentuk akan terlihat sama sepertiku. Dan juga posisinya akan berpindah-pindah sesuai arah cahaya. Jadi aku mulai curiga dan sedikit takut. Suatu waktu ketika sore hari jelang maghrib, aku sedang ngobrol di teras rumah dengan anak tetanggaku. Sebut aja namanya Jafar. Jafar ini rumahnya gak jauh dari rumahku. Ya bisa kelihatan lah rumahnya kalau dari rumahku. Ketika asik ngobrol sama si Jafar, mataku gak sengaja melihat ke arah rumahnya. Dan di situ ada bapaknya si Jafar, sebut aja Pak Supri, yang juga sedang melihat ke arah rumahku. Otomatis aku sedikit menyapa karena kita saling lihat gitu. Anehnya, Pak Supri ini melihat ke arah rumahku tuh lama banget. Sampai kita selesai ngobrol pun Pak Supri masih curi-curi lihat. Sebagai catatan, Pak Supri ini bisa melihat. Dan beliau pun tahu kalau aku nih cukup sensitif. Besoknya sewaktu aku pulang kerja, aku ketemu dengan Pak Supri. Beliau menyapaku dan sedikit bercanda. Mbak Mercy,
Kemarin temennya kok nggak diajak ngobrol? Teman saya yang mana, Pak? Itu kemarin saya lihat waktu Mbak ngobrol sama Jafar. Teman satunya diem aja di belakang Mbak. Jelas Pak Supri. Kemarin saya cuma ngobrol sama Jafar, Pak. Bapak salah lihat kali, kataku yang kebingungan. Oh, ya sudah. Kalau Mbak nggak tahu, wah ini dengan nada jahil gitulah. Setelah percakapan singkat dengan Pak Supri, aku jadi kepikiran apa yang dilihat sama dia. Karena aku masih nggak bisa ngelihat apa-apa. Aku jadi mulai curiga, apa ada hubungannya dengan sosok hitam yang akhir-akhir ini mengikutiku. Awalnya aku pikir dengan mengabaikannya, sosok itu akan pergi dengan sendirinya. Namun, setelah berhari-hari, sosok itu masih ada dan terus mengikutiku. Anehnya, aku tetap tidak bisa melihat wujudnya, hanya bisa merasakannya. Oh ya, semenjak diikuti sosok ini, aku menyadari sedikit perubahan dalam diriku. Aku jadi mudah marah dan gampang tersinggung karena masalah kecil. Awalnya aku pikir perubahan-perubahan itu karena masalah hormonal aja. Karena wanita kan cenderung mudah mood swing ya. Tapi aku tetap ngambil pusing. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang bikin aku gak habis pikir. Ketika aku jadi panitia lomba untuk acara Agustus. Waktu itu kejadiannya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Singkat cerita, saat itu ada sedikit miskomunikasi ketika lomba berjalan. Terjadi cekcok kecil antara panitia dengan ibu-ibu tetanggaku. Entah kenapa, aku langsung emosi mendengarnya dan meneriaki ibu-ibu itu sambil berkata kasar. Nafasku berderu seperti orang yang sangat emosi. Aku juga sempat membanting mikrofon yang aku pegang dan pergi meninggalkan lomba. Sampai di rumah mamaku langsung nanya apa yang terjadi. Karena pertengkaran itu terdengar sampai ke rumah lewat mikrofon yang aku pegang. Aku yang masih dalam keadaan emosi gak jawab pertanyaan mama dan langsung masuk ke kamar. Dari kejadian itu, aku mulai berpikir, kok emosiku bisa sampai segitunya ya? Padahal cuma masalah sepele. Saat itu aku juga gak sedang datang bulan. Teman-teman sesama panitia dan keluargaku pun juga bingung. Kok bisa sekurang ajar itu sama orang yang lebih tua? Jujur, aku malu karena kejadian itu. Sampai aku pun malu untuk ikut kegiatan kampung lagi karena teringat kejadian itu. Lalu gangguannya mulai meningkat. Yang awalnya hanya berupa bayangan, sosok ini mulai jahil, sering mengganggu lewat suara. Beberapa kali aku sering mendengar suara geraman. Awalnya aku pikir pendengaranku yang salah, atau mungkin aku berhalusinasi karena cuma aku yang dengar. Sampai akhirnya aku dan sepupuku mendengar suara geraman yang sama. Artinya aku gak halu, karena ada orang lain yang juga bisa dengar suara itu. Tapi tetap saja aku gak bisa melihat perwujudan apapun. Bahkan setelah gangguan-gangguan itu mulai meningkat. Lama-kelamaan gangguannya makin ekstrim. Aku jadi sering ketindihan, sering bermimpi yang sama dan aneh. Aku gak terlalu ingat detailnya. Yang ku ingat, lokasinya selalu sama, yaitu di gudang rumah. Dan kejadian yang paling ekstrim menurutku adalah, percaya gak percaya, aku pernah melihat rambutku terangkat sendiri. Bener-bener diangkat nih, bukan keangkat karena angin. Rambutku ini panjang sebahu. Dan kalau tidur rambutku selalu kusibak ke belakang. Kejadiannya cepat sekali. Saat aku merasa ada sentuhan di rambutku, aku langsung menoleh karena aku takut ada serangga atau kecoa. Cepat-cepat aku menoleh, dan yang terlihat adalah rambutku yang tiba-tiba jatuh. Gambaran itu seperti rambut yang diangkat, lalu dilepas dengan cepat. Aku kaget dan spontan berteriak, "Uhuy! Uhuy!" Sampai kedua orang tuaku langsung lari karena mendengar suara teriakanku. Aku coba menjelaskan kejadiannya, tapi orang tuaku bilang mungkin halusinasi atau mungkin hewan. Oke lah, di tengah keterkejutanku aku mencoba berpikir positif. Itu mungkin ulah kecoa terbang yang gak sengaja ngangkat rambutku. Gara-gara kejadian itu aku jadi parno sendiri kalau tidur ngadep tembok. Aku takut kejadian itu terulang kembali. Aku sampai sering mengubah-ubah posisi tempat tidurku.
melakukan sunnah-sunnah sebelum hendak tidur menurut kepercayaanku. Dan alhamdulillah sedikit banyak itu berpengaruh, aku jadi lebih tenang. Setelah semua kejadian itu, untuk pertama kalinya, penjagaku menampakkan wujudnya kepadaku secara jelas tanpa kupanggil. Karena selama dia ikut denganku, kita hanya berkomunikasi secara batin aja. Saat itu adalah pertemuan kedua kami. Jadi bisa dibilang aku cukup terkejut dengan kedatangannya. Aku jelasin sedikit ya. Beliau ini sosok wanita, pertengahan umur 30-an. Cantik, dan penampilannya tuh seperti R.A. Kartini, lengkap dengan kondenya. Bedanya bajunya berwarna kuning keemasan dan memakai apa nih bacanya? Apa? Sewek. Apa sih? Sewek. Nggak tahu gue bacanya apa nih. Pokoknya bajunya berwarna kuning keemasan. Pertemuan itu terjadi secara singkat. Beliau hanya berkata, "Kamu cukup bilang jangan ikut saya." Percakapan itu terjadi lewat kontak batin. Jadi bukan seperti kita ngobrol pada umumnya ya. Saat itu aku cuma bisa mendengarkan beliau berbicara karena kondisiku cukup terkejut. Setelah selesai, beliau menghilang. Dari situ aku mulai kepikiran ucapan beliau. Gak biasanya hal seperti itu terjadi. Apakah seserius itu? Mikirku saat itu. Aku mulai berikhtiar dan berdoa kalau emang ada sesuatu yang jahat dan mengikutiku tolong dijauhkan. Dan entah intuisi dari mana, aku pergi ke gudang rumahku. Ini sesuai dengan mimpi ya. Dan mulai berbicara sendiri. Siapapun kamu, tolong jangan ikuti saya. Alam kita berbeda. Kamu di duniamu dan aku di duniaku. Kita hidup berdampingan aja. Tapi gak usah ikut-ikut. Kalau tetap masih ngeyel, saya akan usir kamu paksa. Nah, ini bang, saat bagian ini ditulis, aku langsung merasa mual. Karena sosok ini energinya kuat. Hal ini aku sering rasakan ketika aku bersinggungan dengan energi yang kuat atau negatif. Outputnya tuh selalu mual, kadang sampai muntah. Setelah percakapan itu, gangguan pun berkurang. Namun sosok itu masih ngeyel dan tetap mengikutiku. Kemanapun aku pergi, sosok ini selalu ikut. Dan aku tetap tidak bisa melihat gimana wujudnya. Aku mulai jengkel karena sedikit banyak energi negatif dari sosok ini mempengaruhi aktivitasku. Di awal cerita aku bilang Pak Supri ini bisa melihat. Sebenarnya beliau tahu sosok yang ngikutin aku, cuma gak mau cerita aja. Beliau pikir sosok itu hanya sekedar jahil dan lama-lama juga hilang sendiri, serta gak mau terlalu sok tahu, itu kata beliau. Namun setelah diperhatikan, sosok ini masih terus nempel ke aku. Tanpa sepengetahuanku, Pak Supri membuka komunikasi dengan sosok ini. Intinya sosok ini bilang suka dengan energiku dan ingin ikut aku. Namun gak bisa karena energi penjagaku lebih kuat. Belakangan aku tahu kenapa aku tetap gak bisa ngelihat perwujudannya. Ya karena terhalang oleh penjagaku itu. Jadi sosok ini hanya bisa sebatas nempel, sembari menunggu persetujuanku. Ibaratnya kalau saat itu aku mengiyakan, otomatis sosok tersebut bisa terus nempel sama aku. Pak Supri sudah mencoba berbicara baik-baik untuk ngusir sosok itu, tapi masih tetap ngeyel. Pak Supri cuma bisa berpesan agar aku cepat mengusirnya, karena yang bisa mengusirnya hanya aku. Gak baik ditempelin jin terlalu lama, sebab energi negatifnya bisa menyatu dengan orang yang ditempelin. Akhirnya aku mencoba membuka komunikasi dengan penjagaku. Intinya dari percakapan kami adalah sosok ini sudah lama memperhatikanku. Dia suka dengan energiku dan ingin ikut. Sampai akhirnya dia berani ngikut. Si penjagaku bilang dia menunggu perintah untuk bisa mengusir sosok itu sepenuhnya. Karena selama ini dia selalu mencoba mengusir, namun sosok itu sangat ngeyel. Jadi abis diusir balik lagi. Dan terus kayak gitu. Ternyata diamnya aku selama ini dianggap sebagai lampu hijau bagi sosok tersebut untuk leluasa mengikutiku. Jadi intinya sosok itu harus diusir secara tegas. Oke.
Pengusiran itu akhirnya terjadi di malam hari, tepat di 1/3 malam. Saat itu aku melakukan sholat tahajud. Setelah sholat, aku berzikir dan berdoa minta perlindungan. Aku dan penjagaku nih melakukan usaha masing-masing untuk mengusir sosok tersebut. Selama proses itu, aku terus berzikir dan minta perlindungan. Dalam prosesnya, terdengar suara gaduh dari atap rumah dan diakhiri dengan suara ledakan. Wallahualam, tapi itu yang aku dengar. Dan setelah pengusiran itu, sosok tersebut berhasil diusir, yang ternyata adalah genderuwo penghuni gudang dengan energi yang sangat dominan negatif. Yah, begitulah bang. Jin selalu punya tipu muslihat untuk mendekati manusia. Oh, dia tuh bilang pengen ikut sama aku buat ngejagain gitu, padahal ngasih pengaruh negatif. Ngomongnya menjaga, tapi ternyata malah ngasih pengaruh negatif. Kang bohong lo. Mbak. Oke, segitu dulu ceritanya bang. Maaf kalau kepanjangan. FYI, aku menulis cerita ini hampir bulan-bulan. Walah, lama juga nih. Esai lo. Karena setiap ingat sosoknya selalu mual. Ditambah takut sosok itu datang lagi. Pas cerita ini ditulis, aku baru sampai di episode 334. Wow, nggak jauh lah. Sekarang udah 660. Nggak jauh. Alias 3 tahun lalu ini. Awet-awet terus ya untuk pertemanan kalian. Amin. Thank you and see you in another story. Bye-bye. Bye-bye. Wah, cukup panjang ceritanya. Panjang lah. Dan gue teringat satu sosok ketika tadi Mbaknya Mercy. Mbak Mercy bilang Pak Supri ya. Gue jadi keingat Pak. Karena Supri. supir itu, driver. Jot-jotan. Ngambil tahu seenaknya. Itu kan ke kita lari ya. Gitu dia, jadi kemana-mana selalu mengagetkan. Sebelumnya siapa gue lupa namanya? Cecep. Yang kayak Cecep ya, lupa malah. Rido. Siapa ya? Siapa namanya ya? Malahan gue lupa. Iya, ngasih pisang. Ngasih enggak pepaya. Pepaya. Tunas pepaya di potongan kaleng Coca-Cola anjing. Ntar gue inget-inget. Itu yang aduh anjing kok gue lupa namanya. Oh, pesan makan apa bang? Nasi goreng kan? Nasi goreng di warkop. Yang lain makan mie dia nasi goreng ada nggak? Juga nih orang. Aduh siapa namanya ya? Solihin. Aduh siapa sih namanya? Kemayoran. Siapa namanya? Siapa namanya ya? Ilham. Aduh. Itu dia suka nyuci mobil di videoin kan? Iya. Alhamdulillah Mas hari ini. Irfan. Bukan. Aduh. Irawan. Kurniawan. Itu dia. Orang aneh. Aduh aneh. Supir bingung gak ada yang lurus anjing. Terakhir ketemu sama gue pengen nabrak mobil gue anjing. Tiba dia naik motor di tengah-tengah gitu. Pas gue, Kurniawan anjir dah. Tapi kan dalam mobil ya. Ternyata dia di trial di tetangga gue. 2 minggu tetangga gue nelfon gue, Mas dulu pernah sama Kurniawan ya? Emang kenapa pak? Saya udah gak bisa sama dia. Ya, gue bilang, Bapak dapat dari mana? Dia melamar di komplek gitu. Oh. Terus cuma 2 minggu doang? Iya. Ya berarti bukan lo yang salah kalau gitu. Yang unik orangnya. Makan apa bang? Nasi goreng ada. Tangannya gini. Yang anjing pas Angel supir. Truk mundur di depan, nggak ada gelak, malah teriak, Astagfirullah, diklakson, bini gue bilang diklakson, bukannya mundur, klakson, tolong, malah istighfar, goblok lu. Yang satu nggak ada dafnya. Oke. Cewek tadi dibilang batik apa jarik ya? Cewek.
Sewek ya. Iya, bacanya gimana sih? Itu bahasa Jawa ya? Gue kurang paham. Baru Ya, denger gitu. Ya bisa dilihat sih. Ya itulah, maaf ya kalau kita kurang tahu nih. Intinya sosoknya pakai kebaya keemasan gitu. Ini baru kali ini Sama produser kayak- kita bener nih Le. Apa ya? Poin nomor 3. Kalau ada manusia tukang bohong berarti itu jin lagi menyamar. Anjas. Kita lanjut. Oke, lanjut ke cerita berikutnya. Assalamualaikum Bang. Halo Bang Danu dan Bang Bimo. Sebut saja nama saya Novan. Saya pendengar PMK yang biasa-biasa aja. Maksudnya gimana Nu? Coba lu. Gimana? Saya pendengar PMK yang biasa-biasa aja. Itu berarti yang kayak gimana? Cukurannya rapih gitu. Ya karyawan swasta. Saya mau menceritakan kisah tragis salah satu orang kampung saya di Padang, Sumatera Barat. Wih. Kejadiannya terjadi di aliran sungai Batang Kuranji, yang dulu pernah memakan korban 5 orang mahasiswa Mapala Unan yang hanyut dan meninggal akibat air bah pada tahun 2013 lalu. Kejadian ini bermula saat si Yanto dan si Jainal pada malam Jumat sedang jalan-jalan di persimpangan yang berdekatan langsung dengan sungai Batang Kuranji. Denahnya, jalanan itu berada di belokan sebelah kanan. Dari arah bawah terdapat kebun warga yang rimbun. Namun saat itu gelap dan minim penerangan. Kebun warga itu tidak terlalu panjang, sekitar 50 meter dari jalan dan langsung bertemu dengan sungai. Saat itu si Yanto mendengar suara teriakan dan terkadang seperti suara tangisan, namun samar-samar. Sedangkan si Jainal gak begitu jelas mendengarnya. Karena penasaran, si Yanto mencoba menelusuri sumber suara itu. Namun, si Yanto tidak menemukan siapa-siapa. Ia pun kesal karena merasa suara tersebut seolah mempermainkannya. Si Zainal mendengar si Yanto menjadi takabur dengan berkata, "Oke, kita translate langsung aja ya. Karena bahasa Minang nih, saya kurang takut salah gitu penyebutannya. Awas ya, kalau yang saya temui sumber suaranya laki-laki, akan saya jadikan teman. Tetapi kalau yang saya temui perempuan, akan saya nikahi." Dengan kesalnya, si Yanto kembali mencari sumber suara tersebut hingga ke arah sungai. FYI, si Yanto adalah seorang buruh batu di sungai Batang Kuranji. Malam itu, tidak ada hasil apapun yang ditemukan oleh si Yanto. Keesokan harinya, Jumat sore, si Yanto selesai bekerja sebagai kuli batu dan bergegas pulang karena cuaca buruk ya, disertai petir dan hujan. Ia bergegas menyeberangi sungai karena debit air saat itu semakin meningkat. Namun si Yanto kesulitan menyeberang. Tidak seperti biasanya, ucap kuli batu lain yang melihat kejadian itu. Oh, sayangnya hal tersebut tidak diharapkan karena orang-orang mengira si Yanto hanya bercanda, pura-pura hanyut gitu. Namun dari seberang sungai terdengar teriakan bahwa si Yanto benar-benar tenggelam dan sudah tidak terlihat lagi. Semua orang saat itu langsung berenang dan berusaha menolong si Yanto, namun hasilnya nihil. Sampai akhirnya tim SAR ikut turun mencari lokasi si Yanto tenggelam. Namun sosok si Yanto tidak juga ditemukan. 3 hari berselang, pencarian terus dilakukan dengan menyisir sungai hingga ke hilir sampai ke pantai. Namun tidak membuahkan hasil. Pada hari ketiga hilangnya si Yanto, seorang bapak-bapak pangkalan ojek yang biasa mengangkut sayur ke pasar pada dini hari, melihat sesuatu yang aneh dari arah sungai tempat kejadian. Ia melihat arak-arakan pengantin khas Minang di area sungai, lengkap dengan kuda bendi. Dan yang membuatnya terkejut, pengantin pria dalam arak-arakan tersebut adalah Yanto. Ia pun kebingungan. Mengapa di waktu dini hari ada arak-arakan pengantin yang ramai di dekat sungai? Dan mengapa Yanto ada di sana sebagai pengantin? Cerita tukang ojek itu pun menjadi ramai. Akhirnya Zainal menceritakan kepada Ibu Yanto bahwa sebelum menghilang, malamnya Yanto sempat mendengar suara dari arah sungai. Ibu Yanto kemudian mencoba menanyakan kejadian ini kepada orang pintar di sekitar. Dan menurut orang pintar itu, Yanto sudah menikah dengan perempuan penunggu sungai yang sebelumnya sempat mengganggunya.
dan membuat Yanto bersikap takabur. Sampai sekarang jasad Yanto tidak pernah ditemukan dan menjadi misteri di sungai Kuranji tersebut. Sekian dulu Bang, mohon maaf kalau tulisannya masih berantakan. Lain kali saya akan mencoba berbagi cerita tentang sopir bus yang membawa pramugari tak kasat mata di salah satu maskapai swasta terbesar di Indonesia. Seru tuh. Oke. Terima kasih sudah dibacakan. Sukses selalu PMK. Wassalam. Terima kasih. Berarti sampai saat ini jasadnya Yanto tuh nggak ditemuin ya? Ya biasanya ini ya. Serem juga nih. Biasanya ke orang pintar itu nanyain untuk nemuin jasadnya gitu ya. Tapi ini memvalidasi malahan. Iya. Buat nyari tahu nih Yanto kemana? Oh udah nikah dia, gitu doang ya? Nggak dicari gitu. Apa emang nggak bisa? Atau nggak diceritain kan? iya nggak bisa maksudnya udah dibawa ke sana terus jasadnya nggak bisa ditemuin gitu. Oke. Harusnya masuk berita nih. Iya pasti sih. Pasti masuk berita sih. Apalagi sungainya juga terkenal ya. Bukan sungai anonimus yang nggak usah disebut Bang gitu kan. Terus ini scene-nya kayak di film Keramat ya. Tiba-tiba ada iring-iringan gitu. Kalau di sini kan ada orang iring-iringan nikah ya. Yes. Kalau di Keramat kan si Diasnya tuh iring-iringan keranda. Tergantung bawa dia gitu. Di Keramat mana? Kalau Keramat Jati iring-iringan kol. Lah Keramat Sentiong iring-iringan buku. Iring-iringan buku. Gimana tuh? Iring-iringan buku. Ada RPUL, RPUS. Bukan. RUPS itu mah. Bersalah. RPAL, Sohoki. Yellow Pages. Sogi orang dong. Masa ada orang? Bukunya. Oh bukunya. Catatan seorang demonstran. Itu dong. Iya. Ada ini apa? Bukunya yang itu tuh anekdot antilog apa? Madilog. Anekdot. Bukunya Tan Malaka. Ya udah. Apa judulnya? Anekdot apa gitu? Bukan. Madilog. Madikipe. Gimana tuh ya kalau habis baca Madilog baca Madikipe kira-kira kita ditampar sama orang Betawi. Kira-kira kita akan makan pinter gak tuh? Baca Madilog. Ya gue baca Madikipe gue. Ditabok lo sama Ferry Irwandi lo. Oke, terima kasih teman Kliwon yang sudah mendengar dan menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bye. Bye.